Hai semua, selamat datang di channel aku, Novi Srianti Official. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa klik like dan subscribe channel aku ya teman-teman. Oke? Nah, alasan kenapa aku membawa Nabil terapi ke rumah sakit, mungkin itu juga yang terbenak di pikiran teman-teman. Kenapa anakku itu harus diterapi gitu ya? Oke, aku akan cerita. Alasannya karena tumbuh kembang Nabil itu terlambat ya teman-teman. Jadi harusnya bayi itu kan dia sudah mulai distimulasi ya, mungkin dari newborn ya, sudah mulai bisa ditelungkup walaupun beberapa detik gitu ya, hingga nanti dia bisa belajar dia mengangkat kepala. Lama-lama kita stimulasi dia biar bisa duduk gitu, segala macam. Itu kalau bayi yang sehat. Nah, pada kasus anak kami, kebetulan anak kami itu sejak dia lahir itu sudah kurang sehat, ditambah lagi dia yang memakai selang NGT begitu lama ya, sampai umur 10 bulan. Teman-teman, selang NGT yang dipakai Nabil itu panjangnya 1 meter atau 100 cm. Karena dia sebagian kan masuk ke lambung, sebagian kan keluar. Nah, yang keluar inilah yang panjang. Itu yang membuat kami sangat berhati-hati menjaga selang NGT ini supaya tidak copot dulunya. Jadi kami tuh agak susah untuk menstimulasi Nabil, menstimulasi dalam artian mengajari dia telungkup, duduk gitu ya. Karena dulu kan teman-teman, kami kan ganti selang NGT itu seminggu sekali. Tapi lain cerita kalau tiba-tiba Nabil dia nangis, terus di selang NGT itu kan di sini ada dipasang plester ya, hipafik atau plester untuk di selang. Itu kalau dikucuk-kucuknya atau kadang tariknya baru dipasang 2 hari pun selang NGT tadi, mau nggak mau kita balik lagi ke rumah sakit teman-teman. Saat itu juga ke rumah sakit beli selang NGT yang baru. Jadi yang harusnya seminggu sekali, maulah sampai 2 hari, baru ganti 2 hari pasang lagi. Dan kalau kita melihat dia dipasang NGT itu bukannya bukannya enak, sakit. Hati ini pun sebetulnya sakit melihatnya, karena tersiksa dia pakai selang itu sih sebetulnya. Cuman itu demi kebaikan dia. Itulah yang membuat kami tidak berpikir untuk menstimulasi dia, karena kami memang betul-betul menjaga kali selang NGT itu supaya jangan copot, nggak mondar-mandir ke rumah sakit, dan dia kan harus minum susu per 2 jam. Nah, jadi memang intinya tidak tumbuh kembangnya tidak sama dengan bayi yang sehat, karena memang Nabil ini sakit. Jadi tumbuh kembang Nabil itu sangat tertinggal. Pada usia Nabil 1 tahun, dimana bayi sehat pada umumnya itu sudah mulai bisa berdiri atau sudah mulai berjalan selangkah 2 langkah. Kalau pada Nabil, anak kami, di usianya yang 1 tahun itu dia belum bisa duduk mandiri teman-teman. Jadi waktu ulang tahun dia yang ke-1, dia itu hanya kami duduk senderkan di sudut sofa, karena sudut sofa itu kan begini ya bentuknya. Disitulah kami dudukkan dia nyender gini teman-teman. Jadi dia belum bisa duduk mandiri. Sebelumnya Nabil itu angkat kepala usia 8 bulan. 8 bulan dia mulai angkat kepala, mulai dia telungkup itu di 8 bulan. Hanya telungkup ya. Mulai angkat kepala dia tuh di 8 bulan, 9 bulan dia sudah mulai telungkup. Kemudian umur 1 tahun dia sudah mulai bisa berguling-guling. Angkat kepala sambil berguling lagi, berguling itu di usia 1 tahun. Nah, di situ Nabil memang sudah lepas NGT, dan aku berpikir pun masih usia wajar sih, itu yang dipikiranku waktu itu kan, kok Nabil belum bisa jalan gitu. Aku pun nggak terlalu mengkhawatirkan saat itu. Nah, usia Nabil 1 tahun 1 bulan, Nabil itu sudah mulai bisa merayap. Merayap itu dalam artian seperti tentara yang merayap di medan perang teman-teman. Jadi dia tuh merayap gitu kan, sambil maju ke depan. Itu dia sudah bisa di 1 tahun 1 bulan. Di 1 tahun 2 bulan masih sama perkembangannya, itu juga belum ada kemajuan dari itu. Pada saat itu tiba-tiba suami aku langsung berinisiatif untuk membawa Nabil terapi di rumah sakit. Jadi sebelum dia berpikir seperti itu, dia sudah cari info duluan. Sepertinya ada yang nggak beres ini dengan tumbuh kembang Nabil gitu kan, yang harusnya 1 tahun 2 bulan itu sudah mulai jalan. Nah, Nabil ini kok masih merayap aja, merayap, belum bisa duduk pun belum bisa gitu ya. Akhirnya suami berdiskusi dengan aku, menyarankan membawa Nabil terapi di rumah sakit. Jadi aku pikir ya udahlah, kenapa enggak ya kan, dicoba. Disitulah akhirnya suami mengurus
berkas-berkas untuk dibawa ke rumah sakit. Akhirnya Nabil jumpa dokter dulu dan dokter melihat Nabil, kemudian ditentukanlah jadwal terapi Nabil. Nah, pertama kali Nabil terapi itu namanya fisioterapi. Di situ Nabil diajarkan untuk bagaimana belajar duduk gitu ya, belajar merangkak. Itu di situ dia dilakukan terapisnya. Banyaklah hal-hal yang dilakukan terapisnya, seperti Nabil ini didudukkan di atas jimbol, kemudian sambil Nabil digoyang-goyangkan pelan-pelan. Nanti Nabil juga ada ditelungkupkan di jimbol itu sambil digoyang-goyangkan pelan-pelan bolanya gitu ya. Tapi namanya anak-anak yang nggak terbiasa seperti itu ya, jadi setiap kali Nabil terapi itu pasti nangis dan dia takut, langsung dia merangkak, bukan merangkak, merayap di ruangan itu teman-teman. Bajunya selalu kotor dan rumah sakit pun udah memaklumi lah kalau Nabil seperti itu, dia merayap ke sana ke sini. Kemudian akhirnya rutin Nabil di terapi fisio untuk terapi duduk dia tadi kan. Alhamdulillah ada perkembangan. 1 tahun 3 bulan atau 15 bulan itu Nabil sudah mulai bisa merangkak teman-teman. Dari posisi dia tengkurap untuk merangkak, disitulah dia mulai bisa. Tapi baru merangkak, yang melangkah sekali 2 kali jatuh, itu udah alhamdulillah sekali. Aku nggak nyangka Nabil bisa melakukan seperti itu. Kami sangat senang itu ya perkembangannya. 1 bulan terapi, di usia dia 15 bulan dia sudah mulai bisa merangkak. Awal-awal masih selangkah 2 langkah jatuh. Coba dia berdiri lagi, berdiri untuk merangkak ya, membungkuk badannya sambil berjalan dengan 2 tangan 2 lututnya, jatuh lagi. Tapi lama-lama dia bisa merangkak dengan jarak yang sampai 2 meter, 5 meter. Di situ di usia 1 tahun 3 bulan atau usia dia 15 bulan. Selain merangkak, di situ juga Nabil sudah mulai bisa duduk mandiri, yang betul-betul duduk merangkak itu memang di usia 15 bulan juga. Akhirnya Nabil tetap terapi fisio, tetapi pada usia 1,5 tahun atau 18 bulan, memang perkembangan Nabil di 1,5 tahun itu hanya masih sampai merangkak ya, duduk dan bisa merangkak, belum bisa berdiri sama sekali, belum bisa, walaupun berpegangan itu belum bisa. Tetapi suamiku berinisiatif lagi untuk memasukkan Nabil ke terapi wicara itu katanya, karena dia waktu itu ya masih belum bisa apa-apa sih, kayak babbling gitu aja gitu. Jadi memang aku pikir kok kecepatan gitu ya, tapi kata suamiku enggak, udah pas ini harusnya kan Nabil udah ada ngomong 1 kata lah setidaknya kan, walaupun nggak jelas, dia kan belum ada. Ya udah, daftarlah terapi wicara di rumah sakit yang sama. Rumah sakit tempat kami terapi ini yaitu Rumah Sakit Murni Teguh di Jalan Jawa ya teman-teman. Nah akhirnya Nabil konsul lagi ke dokter, kemudian dokter juga memang menyarankan Nabil terapi, masuklah Nabil ke terapi wicara. Jadi Nabil saat itu 2 terapi sekaligus di rumah sakit itu. Yang pertama terapi fisioterapi, yang kedua terapi wicara. Nah, dengan 2 terapis yang berbeda di ruangan yang berbeda. Jadi seminggu 2 kali Nabil terapi waktu itu, 1 untuk visionya, 1 untuk wicaranya. Ketika terapi wicara ya Nabil sama terapis itu seperti diajak main gitu ya, sambil diajak cerita, sesekali kayak di saraf-saraf Nabil itu ada yang ditekan-tekan, dikusuk-kusuk gitu ya sama terapisnya, sambil diajak bicara juga. Berbarengan 2 terapi tadi, alhamdulillah di usia Nabil 1 tahun 1,5 tahun lewat sedikit lah, Nabil itu sudah mulai bisa berdiri teman-teman, berdiri dengan berpegang benda. Dan akhirnya pertama kali Nabil bisa berjalan itu di usianya 22 bulan atau 2 tahun kurang 2 bulan ya teman-teman. Jadi alhamdulillah sekali, walaupun tumbuh kembang Nabil sempat terlambat, tetapi akhirnya bisa dikejar melalui terapi di rumah sakit itu. Dan Nabil juga, walaupun Nabil sudah bisa berjalan, itu terapi fisio tetap berlanjut ya, karena saat itu Nabil jalannya masih kebanyakan jatuh, jalan selangkah 2 langkah jatuh gitu teman-teman, masih tetap berlanjut. Untuk terapi wicara, Nabil itu terapi wicara mulai 1,5 tahun. Ini yang memang lama juga sih Nabil. Sampai usia Nabil 2 tahun pas, itu belum ada 1 kata pun yang bermakna keluar dari mulut Nabil. Ya misalnya aja lah, kalau anak lain kan sudah bilang cucu, mik cucu gitu ya, susu, minum susu. Setidaknya bilang susu lah, cucu, bilang mama, emak gitu. Nabil itu belum ada satupun. Di 2 tahun itu masih gitu ya, masih kata-kata yang nggak ada maknanya sama sekali. Bahasanya tuh nggak ada lah yang satupun yang bermakna gitu.
Tapi di 2 tahun 2 bulan itu baru mulai ada 1 kata 2 kata yang keluar dari mulut Nabil. Nah contohnya dia manggil abinya itu udah bisa bi itu abi maksudnya. Bilangkan uminya udah mi umi. Kan kereta api papapi itu udah alhamdulillah. Walaupun memang kata-katanya nggak jelas, setidaknya itu sudah ada maknanya ya. Dia bilang kata papapi itu kan maknanya kereta api gitu. Kita tahu karena dia bilang papapi itu sambil menunjuk kereta api. Ada juga dia bilang jari itu jari katanya. Itu di 2 tahun 2 bulan teman-teman. Jadi terapinya itu dari 1 tahun 6 bulan sampai 2 tahun 2 bulan baru mulai ada perkembangannya. Padahal itu rutin loh terapinya. Walaupun sudah ada sedikit kata-kata, Nabil tetap terapi di Rumah Sakit Murni Teguh. Itu kurang lebih 3 tahun Nabil terapi di situ. Untuk terapi fisionya, Nabil itu berhenti di usia 2,5 tahun. Tapi terapi bicaranya itulah dari usia 1,5 tahun sampai usia Nabil 3 tahun. Nabil terapi bicara mulai dari awal tahun 2021 sampai 2021, kemudian 2022, kemudian 2023. Disitulah Nabil terapi bicara. Nah akhirnya banyaklah kosakata Nabil, artikulasinya juga sudah mulai jelas. Walaupun sekarang sih memang masih ada sedikit-sedikit belum, tapi sudah banyak yang jelas, kata-katanya sudah banyak yang bermakna. Akhirnya kami itu disarankan dokter untuk melakukan terapi lanjutan, namanya terapi sensori integrasi teman-teman. Tetapi terapi sensori integrasi itu tidak ada di Rumah Sakit Murni Teguh. Nah jadi dokter menyarankan itu terapinya di Rumah Sakit Hermina. Akhirnya kami pun memutuskan berhenti terapi di Rumah Sakit Murni Teguh karena kami melanjutkan terapi sensori integrasi di Rumah Sakit Hermina. Suami daftar, kemudian waiting listnya selama 6 bulan, barulah Nabil mulai terapi di situ sejak akhir 2023, Desember 2023 sampai sekarang ini teman-teman. Jadi Nabil terapi sensori integrasi. Kenapa Nabil terapi sensori integrasi? Karena Nabil ini motoriknya terlambat teman-teman. Oh ya satu lagi, jadi sebelumnya Nabil ini di Rumah Sakit Murni Teguh udah didiagnosa hiperaktif dan autis ya. Pas juga di Hermina waktu screening pertama kali sebelum terapi itu dokter juga mendiagnosa sama. Ini didiagnosa motorik delay, autis dan hiperaktif. Motorik delay ini maksudnya Nabil itu terlambat dia motorik halus dan motorik kasarnya sampai hari ini. Jadi kayak keseimbangan dia kurang, koordinasi antara pikiran dengan perilaku dia itu pun juga masih kurang, seperti memanjat, melompat, memanjat gitu ya, apapun dia itu masih takut gitu. Nah kalau dia hiperaktif dan autisnya memang kalau dia dipanggil itu masih nggak nyaut, jadi kemanapun dia pergi pastilah kita ikut. Dan dia juga memang si anaknya suka fokus sama benda mana ya, seperti kipas angin yang berputar-putar gitu kan, kemudian sama mesin, jadi hanya itu aja gitu loh. Untuk berbaur dengan teman seusianya dia tuh belum pandai karena memang komunikasi 2 arah dia tuh kurang masih teman-teman. Itulah makanya dia di terapi. Nah, mungkin sampai di sini aja dulu cerita-cerita seputar terapi Nabil. Barangkali ada yang mau ditanya atau kalian mau berbagi cerita, silahkan tulis di komen ya teman-teman. Salam kenal dari aku, ibu dari 1 anak usia 4 tahun 4 bulan. Salam dari Medan. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.